Baik, di sini saya akan mencoba mengonseling ya. Selamat datang ya. Baik, sebelum mulai sesi konseling ini saya akan menjelaskan sedikit tentang aturan di konseling ini. Ya. Jadi gini, semua yang kamu ceritain di sini atau semua yang kamu ungkapin di sini sifatnya privasi atau rahasia. Saya juga gak akan memberitahu teman, guru atau siapapun tanpa izin kamu. Ya. Nah, jadi di tempat ini aman buat kamu cerita apa aja, menginspirasi cerita apapun yang kamu luapkan di sini, kamu aman. Ya. Nah, terus juga di sini gak ada yang namanya benar atau salah. Nah, di sini juga kamu bebas ngomong dengan cara kamu sendiri. Saya di sini akan membantu kamu pelan-pelan, mengajari kamu pelan-pelan dan membantu kamu pelan-pelan menjelasin permasalahan apa yang kamu rasain. Kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke sesi konseling, gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Kak, tapi gimana ya, kayak ada yang ganjel gitu di hati. Terus tentang apa sih yang membuat kamu gelisah atau mengajari hati itu? Ini Kak, presentasi kelas. Presentasi. Jadi kamu ngerasa deg-degan kayak gitu sebelum kamu masuk atau sebelum kamu ngelakuin presentasi? Banget, enggak sih, enggak cuma sebelum gitu, dari malamnya juga udah kepikiran gitu. Kita udah persiapan gini-gini, jadi gimana ya besok nampilnya, salah gak ya, bakal deg-degan gitu. Bisa gak kamu ceritain lebih detail tentang apa sih yang sedang kamu alami saat ini? Jadi gimana ya, sekarang tuh kayak performa penampilan dari presentasi aku tuh kurang maksimal Kak. Emang dari sebelumnya kan kayak punya kegelisahan gitu ya, kegelisahan berlebih maksudnya teh. Jadi ketika mau tampil teh, gimana ya nanti, gimana kalau diejeki, gimana kalau salah, pasti orang lain gini. Jadi masih kayak ngedengerin pendapat orang lain gitu. Jadi kamu ngerasa presentasi itu kayak bikin kamu tertekan banget? Malah dari malam sebelumnya sampai apalagi pagi-paginya gitu ya, sebelum presentasi. Terus kadang mah kalau presentasinya kurang maksimal, itu kepikiran sampai besoknya udah presentasi. Jadi gara-gara kurang maksimal kamu jadi kepikiran ya. Bisa diceritain nggak apa sih kamu teh mulai diri kamu teh gak percaya diri? Ini dari dulu kan pas SMP, pas SLTP kan udah mulai presentasi seperti itu. Nah, aku tuh presentasi biasa kayak ngejelasin sedikit-sedikit. Terus aku teh salah ngomong. Nah, teman aku teh ada yang ngejek, ih salah ngomong, ih terima tipu gitu ya. Emang yang lainnya biasa aja gitu ya. Dan pasti mereka kaget pernah gitu. Tapi kan ada yang sebagian tipu cina. Jadi kamu teh kayak yang lainnya ikut ketawain kan bukan cuma mereka doang. Jadi kayak gak pede sama sebagainya, takut salah lah, takut ini lah gitu lah. Tapi nggak semuanya ngejudge kamu kan? Enggak, tapi gimana ya, pandangan sama perasaan aku teh kayak pandangan mereka teh sudah salah gini tak kayak gitu. Pikiran pertama kamu yang muncul waktu itu gimana sih? Waktu teman kamu ngejek teh sakit hati, terus kadang ini nyalain diri sendiri kan, ini kenapa sih tipu gini. Padahal udah berusaha dari malam dari persiapan ya. Kenapa sih kamu pas tadi pakai tipu, kamu kenapa sih gak tenang, jadi kan tipu gitu. Emosi yang paling kuat yang kamu rasain di situasi itu apa sih? Malu, pasti ya, malu diketawain, terus jadinya teh kesananya teh terusannya teh kayak malu lagi, jadi gak mau, gak pede, takut salah lagi. Terus pas itu teh kayak sedih, kadang ada rasa ini nyesel juga dengan diri sendiri, kayak kenapa sih kamu tidak benar gitu. Ada pengalaman lain nggak sebelumnya yang membuat kamu teh takut untuk mencoba hal baru? Kalau pengalamannya sih cuma itu doang. Saya antisipasi itu terberat. Pengalaman terus muncul di benak kamu sehingga kamu teh terus-terusan gak pede ya. Iya, jadi pas ketika mau review teh
dari malam tidak kepikiran gimana ya kalau kayak dulu lagi, ih bakal kayak dulu lagi gak ya, gimana kalau keulang lagi, ih malu tahu kalau keulang lagi. Pasti terus muncul pikiran kayak gitu teh, gimana kamu teh? Perbuatan kecil apa sih yang menurut kamu bisa untuk memulai kegagalan tersebut? Memulai bangkit dari kegagalan, biasanya introspeksi dulu. Kayak apa sih kesalahan aku, kan aku emang kalau presentasinya kurang maksimal pasti kepikiran. Nah dari situ diintrospeksi lagi, apa sih yang kurang dari presentasi, apa penyampaiannya, atau kan presentasi itu harus tenang ya teh, atau ketenangannya kurang tenang, jadi pas aku nyampein presentasi teh balelo udah gitu, jadi dikoreksi lagi ya, nanti untuk presentasinya selanjutnya diperbaiki. Kalau menurut kamu apa sih yang pengen kamu ubah dari keadaan kamu sekarang? Pengen aku ubah itu sikap aku dalam menghadapi hal-hal seperti itu gitu. Jadi pengen lebih pede, pengen lebih kayak tenang dalam menjalani situasi. Kan pasti ada situasi yang nggak dapat kita prediksi gitu. Jadi sebisa mungkin aku tuh harus tenang, jangan jangan cemas atau apa, pengen gitu, pengen menjadi lebih baik lagi. Kalau kamu gak mikirin pendapat orang lain, menurut kamu bisa kembali ke versi dirimu yang dulu gak? Kalau aku gak mikirin pendapat orang lain, gimana aku berubah gitu kan? Emang sih kan kalau kita selalu memikirkan pendapat orang lain, tapi kita jadi kepikiran, jadi gini bertindak sedikit, orang lain ngomong gini jadi kepikiran. Tapi kalau kita gak mendengar pendapat orang lain, nanti ya gimana kita, jadi kita kalau salah terus nggak mendengarin orang lain, kita jadi kan menjadi nggak memperbaiki gitu ya. Jadi aku mah yang positifnya aku ambil, perbaiki diri, kalau negatifnya udah cukup pakai yang tahu gitu. Dari pengalaman tersebut apa sih yang bisa kamu pelajari? Dari pengalaman tersebut aku belajar bahwasannya nggak semua orang di suatu situasi tersebut mengejek aku gitu. Jadi kita harus berani tampil lebih percaya diri, karena kepercayaan diri itu diukur dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Menurut kamu apa dampak situasi ini terhadap kegiatan kamu sehari-hari? Kayak apa ya? Jadi ngungkapin pendapat tuh susah karena takut salah. Jadi kan karena di situasi kemarin dulunya aku diejek gitu ya, jadi ketika berdampak kepada pengungkapan persepsi atau pengungkapkan pendapat, jadi susah, soalnya malu, takut. Dari situasi tersebut apa sih upaya tertentu upaya yang udah kamu coba nih buat bisa bangkit lagi? Dari kayak memperbaiki permasalahan itu. Jadi biasanya kalau mau tampil lagi aku udah persiapan dari malamnya, terus kan pasti tuh ketika kata guru kata dosen tuh cina cepetan kelompok 5 atau kelompok 3 misalnya bagian aku itu langsung deg-degan. Tapi kan di situasi itu mencoba tenang dengan cara menarik nafas, ngomong apa, jadi kayak gimana caranya kita supaya tenang, meskipun emang suka agak cemas ya, tapi ya berusaha aja. Hal utama apa sih yang kamu dapatkan dari sesi konseling ini? Hal utamanya jadi lebih mengetahui, kan ini ya, kalau gak diungkapin otomatis kita gak tahu. Nah setelah diungkapin, kita tahu bahwasannya kita harus begini. Jadi agak terbuka lagi jalannya gitu, terus agak tenang juga. Dan sesi konseling ini yang kamu rasain setelah kamu cerita dan ungkapin semua keluh kesah kamu kayak gimana? Kayak beban yang di hati itu udah dikeluarin, jadi udah tenang, jadi kita tahu apa yang harus kita diambil, langkah selanjutnya gimana. Tapi
Tapi interaksi sama teman kamu di kelas baik kan? Ya baik, soalnya ya akunya gini, kan udah dari itu mah udah baik, kita kan punya kepribadian yang berbeda-beda, jadi ya kamu gimana kamu, aku gimana. Yang penting kita udah usaha semaksimal mungkin yang kita mampu kayak gitu. Menurut kamu apa sih yang membuat situasi itu terasa sulit? Pandangan orang lain mungkin ya, karena sebenarnya aku mah bukan tipe orang yang bodoh amat gitu ya, jadi ketika orang lain ada yang menjudge atau yang mengejek teh kadang mah jadi kepercayaan diri aku teh berkurang gitu, terus kecemasan aku juga sih jadi masalah banget sih dari situasi itu teh. Jadi ngaruh banget gitu ya. Kan akunya gak tenang, akunya kan lagi cemas dari deg-degan gitu ya, dihadapkan oleh situasi yang seperti itu, jadi makin tertekan gitu. Nah, terus juga kekuatan apa sih yang kamu miliki yang bisa membuat kamu teh lebih tenang? Kekuatan apa? Motivasi, palingnya motivasi dari orang tua, dari diri sendiri, soalnya kalau nggak diri kita siapa lagi gitu ya. Jadi kita memulai dengan memotivasi diri sendiri, oleh diri sendiri juga, supaya kita bisa bangkit dari masalah tersebut. Terus ya kuncinya mah itu kan adalah ketenangan. Soalnya kalau kita menghadapi sesuatu dengan tenang, pasti sesuatu pasti beres. Tapi kamu mau bangkit dari semua keterpurukan itu? Jalan. Terus juga pernah gak sih kamu memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain yang akan datang dari situasi tersebut? Kan pasti memikirkan itu dari sesuatu pasti takut gini gitu. Tapi di sisi lain dari diri aku tuh harus memikirkan positifnya. Ya kan aku pasti bisa ngadepin ini, pasti harus tenang. Dan ya kadang dari pikiran negatif itu terkalahkan oleh pikiran positif. Jadi yang keluar itu ketenangan sehingga menimbulkan suatu yang emang aku teh harapkan. Kayak kan aku teh berharap presentasi lancar, tenang, apa materinya tersampaikan semuanya. Nah, si pikiran negatif itu terkalahkan oleh keinginan aku yang positif. Tapi dukungan teman juga mungkin kan ya? Iya, teman juga. Kemungkinan lain yang akan datang dari situasi tersebut? Kan pasti memikirkan itu dari sesuatu pasti takut gini gitu. Tapi di sisi lain dari diri aku tuh harus memikirkan positifnya. Ya kan aku pasti bisa ngadepin ini, pasti harus tenang. Dan ya kadang dari pikiran negatif itu terkalahkan oleh pikiran positif. Jadi yang keluar itu ketenangan sehingga menimbulkan suatu yang emang aku teh harapkan. Kayak kan aku teh berharap presentasi lancar, tenang, apa materinya tersampaikan semuanya. Nah, si pikiran negatif itu terkalahkan oleh keinginan aku yang positif. Tapi dukungan teman juga mungkin kan ya? Iya, teman juga. Jadi kayak yang lainnya yang melihat aku tuh gitu sama mereka. Itu awal pengalaman kamu takut presentasi teh gara-gara kamu pernah salah kayak gitu? Iya, jadi kayak gak mau salah lagi. Jadi kalau pas presentasi mau ngomong apa teh kayak gimana ya, takut salah. Ya pasti kepikiran sama ya kejadian yang sebelumnya kayak gitu. Takut gitu lagi. Ya takut gitu lagi. Nah. Terus pengalaman itu kayaknya keinget banget sampai kamu teh takut mengulang hal baru. Banget ya, soalnya karena emang
kejadian pertama kali ya bedanya pertama kali udah ada yang gitu, jadi kan kita teh takut gitu lagi gitu kan. Kalau menurut kamu apa sih yang pengen kamu ubah dari keadaan kamu sekarang? Nah kan sekarang teh pengen kayak saya teh kan kalau presentasi teh suka deg-degan gimana. Nah aku teh pengen gimana sih caranya biar aku teh nggak terlalu deg-degan gitu. Pengen kayak orang lain kalau mau presentasi teh tenang, terus mau presentasi kayak nggak salah ngomong, nggak gitu ya. Jadi apa yang dia sampaikan tuh udah lancar. Nah pengen seperti itu kayak orang lain gitu. Tapi kamu mampu gak untuk merubah diri kamu? Terusnya kamu teh gak inget tadi kejadian-kejadian yang sebelumnya bahwa kamu teh bisa ngelakuin hal yang lebih baik daripada sebelumnya? Sebenarnya sih udah ya dicoba sedikit-sedikit gitu, kayak mulai agak tenang, kayak emang deg-degan tapi kayak tarik nafas buang, tarik nafas buang, tapi masih tetap kepikiran, tapi masih sedikit-sedikit udah dihilangin. Udah mampu berusaha ngilangin sedikit-sedikit ya gitu untuk berubah lebih baik. Ya, soalnya pengen lebih baik. Terus juga sekarang aku mau nanya nih, sesuatu yang mungkin kamu jarang mikir. Kalau kamu balik ke momen sebelumnya pertama kali, kamu takut presentasi, sebelumnya apa sih yang kamu harapin dari kamu waktu itu? Jadi aku tuh ngarepin aku tuh yang terbaik buat aku. Jadi pas kalau aku balik lagi kan kayak mikir lagi kayak aku tuh pas presentasi teh dulu teh pernah gini takut gitu, tapi sekarang teh mikir jadi udah semua orang teh kayak gitu. Jadi udah sekarang, apalagi sekarang masanya udah bukan anak-anak lagi ya, udah masuk masa dewasa, pasti yang lain kayak gak akan ngejek. Kamu bisa kembali ke versi dirimu yang lebih baik lagi? Insya Allah berusaha ini sedang berusaha. Menurut kamu dukungan siapa sih yang membuat kamu teh bangkit dari semua kejadian yang lalu teh? Pastinya orang tua. Terus yang kedua teh harapan dari tujuan. Nah, karena kan kita kan pasti punya tujuan gitu ya. Jadi yang membuat kita bangkit dari keterpurukan adalah kita teh berharap tujuan kita teh tercapai. Otomatis ketika kita terpuruk, kita pasti bangkit lagi. Jadi kayak emang dari dulu pasti yang support orang tua gitu, nggak ada orang lain. Jadi selain yang dari diri sendiri kayak dari orang tua. Kalau kamu bayangin diri kamu bisa presentasi dengan tenang, suasananya bakal gimana? Kayak seru, jadi kayak puas jadi dia. Jadi ketika aku berpresentasi dengan tenang, terus apa yang dipikirkan, apa yang aku kayak malam pasti persiapan sebelum presentasi teh. Tuh semua itu yang dipersiapkan semuanya tersampaikan dengan lancar. Tapi jadi udah tenang, udah semuanya udah tersampaikan. Jadi kamu teh mampu buat bangkit lagi ya. Dari sesi konseling ini apa sih yang kamu rasain setelah kamu bercerita? Gini, biasanya kan kalau nggak unek-unek atau apa ya kata-kata yang nggak diucapkan teh kasar numpuk gitu, kayak gimana ini, tapi kan setelah diucapkan, setelah dikeluarkan jadi agak tenang. Terus dari obrolan kita hari ini kamu ngerasa dapat apa? Ngerasa dapat, aku jadi tahu harus ngambil langkah apa selanjutnya ketika aku dihadapi situasi seperti itu. Terus juga jadi apa yang aku pikirin, beban yang aku pikirin selama ini bisa tersampaikan kepada yang bagus. Jadi minggu depan kita latihan pelan-pelan apa aja yang kamu rasain. Nah, kamu teh udah berani ngeluarin apa aja sih keluhan-keluhan kamu teh udah berani cerita sama ibu kayak gitu. Jadi minggu depan kita latihan pelan-pelan apa aja yang kamu rasain. Nah, kamu teh udah berani ngeluarin apa aja sih keluhan-keluhan kamu teh udah berani cerita sama ibu kayak gitu. Ya. Kasih Kak udah dengerin tuh aku hari ini. Iya, sama-sama. Kamu juga hebat. Kamu juga udah berani ngungkapin permasalahan
permasalahan-permasalahan yang telah kamu hadapi.